Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakati ulumi bikum fid dharain amin. Qala Allah ta'ala faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah, shalawat salam ala rasulillah. Melanjutkan pengajian kita, kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 182. Masih ngomongin wasiat, ini bagian akhir dari wasiat. Jadi wasiat hukumnya dalam Al-Qur'an awal-awalnya wajib tuh. Karena dulu zaman jahiliyah harta ketika orang meninggal kadang buat anaknya doang, kadang juga buat dikasih orang kaya biar nyohor, atau dikasih budak-budak biar nyohor. Itu begitu. Kalau harta kelihatan orang nyohor nggak? Kalau dikasih keluarga kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dikasih tuh budak-budaknya dikasih semua. Nih kalau gue mati harta gue buat budak-budak gue semua. Kalau gue mati harta gue buat si Fulan yang kaya, buat Pak RW, buat siapa lagi? Buat bos-bos yang kaya-kaya. Iya, buat ustadz-ustadz. Lah ustadz mah yang orang-orang kaya. Jadi dikasih buat orang-orang yang ternama gitu. Sebab apa? Biar nyohor. Nah, turun ayat itu. Turun ayat tuh. Kalau harta diwasiatin buat siapa? Kedua orang tua, terus keluarga kasih. Nah, hukum itu lama-lama terhapus juga dengan ayat apa? Dengan ayat waris dan hukum hadis-hadis tentang waris tuh. Asalnya ada hukumnya. Tapi tetap disunahkan kita melakukan wasiat. Walaupun kita udah kasih tahu wasiat itu sedekah yang sudah dalam keadaan sudah mati. Lebih afdol sedekah ketika hidup. Perbandingannya 1:100 tuh. Tapi tetap itu sunnah. Ya bagaimana? Dua-duanya jangan kita tinggalin. Sedekah di masa hidup kita jangan tinggalin, wasiat jangan kita tinggalin. Dan juga wasiat juga dianjurkan wasiat yang berbentuk nasihat. Seperti buat anak kita nanti ketika kita udah ada tanda-tanda sebab-sebab kematian, katakan umur udah mulai tua atau udah mulai sakit-sakitan, mulai itu wasiat tuh siapin buat anak-anaknya tuh, tulis catatan tuh. Apa? Jangan pada berantem sama saudara. Wah, yang anaknya banyak, anaknya 15 misalnya. Kalau baba mati sama saudara jangan pada berantem, apalagi wasiat. Sholat jangan pada tinggalin sholat gitu. Jangan pada tinggalin jangan tinggalin ngaji sama kiai fulan, ngaji sama ustadz fulan, jangan sampai enggak ngaji. Itu wasiat tentang kebaikan. Karena nabi-nabi juga berwasiat kepada anak-anaknya. Dan juga selain wasiat harta tentunya ya, harta yang kita miliki disunahkan sunnah muakkad hukumnya kita wasiat. Nah, kita juga dilarang tidak melaksanakan wasiat. Wasiat juga dilarang kita hukumnya siapa yang tidak melaksanakannya tuh. Ketika seseorang meninggal, dia wasiatin kepada keluarganya. Nah, keluarganya itu tidak menjalankan wasiat. Kemarin ayatnya itu bagaimana hukumnya? Paman baddalahu ba'da masamiyahu fa inhama ismuhu alal ladzina yubaddilunahu innallaha samiun alim. Tuh ada ganjarannya bagi orang-orang siapa yang tidak melaksanakan wasiat tuh. Seharusnya wasiat babanya bilang itu tanah yang di sono buat si anu, ternyata nggak dijalanin tuh. Karena apa? Karena sayang, nggak ada yang tahu ini gitu. Digantiin tuh anaknya, nggak ada yang tahu ini, biarin aja. Atau diganti yang seharusnya yang bagus dikasih yang jelek tuh. Itu hukumnya bagaimana? Ya kemarin dikasih tahu, pamujazin alai, maka balasannya Allah balas dia tuh. Pamujazin, maka Allah balas alai atasnya. Sekarang lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paman khofa, maka barang siapa yang khofa takut min musin, siapa yang takut min daripada orang yang berwasiat, dia takut daripada orang yang berwasiat mukhaffafan. Musin qiraah sab'ah ada yang bacanya musin. Kalau musin mukhaffaf baca ringan. Au musaqqalan atau bacanya pakai tasdid musaqqalan. Muwasin. Jadi qiraat dalam qiraat Quran ada qiraat sab'ah, qiraat 7 tuh, 7 qiraat yang disahkan oleh ulama. Itu boleh kita baca begini, boleh baca begini selama masih dalam qiraat sab'ah. Makanya Quran di tiap-tiap negara berbeda. Ada Quran di Indonesia sama Quran di Yaman belum tentu sama. Ada kata-kata pasti yang ada berbeda. Ya kayak ini nih. Ada yang baca
khofa min muwasin. Ada yang baca khofa min musin, mukhaffafan. Ada yang bacanya hal keadaannya mukhaffafan. Mukhaffafan tanpa tasdid, ringan. Kalau musaqalan pakai tasdid, muwasin. Tuh muwasin sama musin. Siapa orang yang takut daripada orang yang berwasiat? Janafan. Janafan tafsirnya mailan, menyimpang anil haq, dari kebenaran. Mailan condong, maksudnya condong, dia menyimpang dari kebenaran. Khotoan, karena salah. Udah salah nih, baru sadar. Oh ternyata kemarin yang baba gua wasiatin belum gua laksanain. Dia sadar tuh, salah dia baru tahu ternyata dosa nih yang gua lakuin tuh. Bagaimana hukumnya? Janafan, karena dia mailan, dia menyimpang dari hak, dari kebenaran. Khotoan, karena salah tuh. Dia tahu tuh ternyata yang dia lakuin itu salah. Au isman, atau karena suatu dosa, dia sengaja tuh dia lakukan isman, suatu perbuatan dosa. Bi ta'ammada, dengan dia sengaja tuh, zalika, atas di demikian itu. Ta'ammada zalika, dia sengaja tuh, zalika, akan yang demikian itu tuh. Dia nggak berikan wasiatnya atau dia gantikan wasiatnya. Seperti apa contohnya? Biziyadati ala sulus, dengan jalan ziyadah, dia menambahkan ala sulus, atas sepertiga. Tuh, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Bagaimana kalau dia lebihin? Ternyata ahli waris bilang gini, ahli waris, si yang mayit tuh bilang, kalau gua mati harta gua kasih sekian. Ternyata direken-reken itu lebih dari sepertiga. Bagaimana tuh hukumnya? Ditanya dulu ahli warisnya, ridho nggak pada tuh? Kalau ridho boleh-boleh aja. Ditanya tuh, ternyata keluarganya misalnya ada katakan 10. Dari 10 orang itu ahli waris pada ridho semua. Ya udah nggak apa-apa dah, kasih aja. Padahal dihitung-hitung itu lebih dari sepertiga. Karena hukumnya wasiat itu tidak boleh dari sepertiga. Bagusnya kurang tuh. Bagusnya di bawah dari sepertiga. Kalau lebih bagaimana? Ditanyain ahli warisnya. Kalau ahli waris nggak ridho, ya dibalikin, jangan dikasih, gitu, dikurangin. Au taksisin goniyin, atau dia mengkhususkan orang kaya tuh. Dia wasiatnya ternyata yang dikasih orang kaya tuh. Masalan, contohnya tuh, fa aslaha, maka dia membaguskan tuh, bainahum, antara mereka tuh, bainal musi, antara orang yang berwasiat, wal musolah. Kalau musi orang yang berwasiat, musolah orang yang diwasiatkan. Bil amri, dengan suatu perkara atau dengan suatu perintah, bil adli, dengan adil. Tuh diganti tuh. Oh ternyata kita salah nih, kemarin kita belum jalanin. Nah itulah, Allah Maha Pengampun nih. Selama masih ada kesempatan tobat tuh. Kesalahan masih ada ampunan. Dosa besar ini padahal yang dilakukan. Ketika seseorang tidak menjalankan wasiat, itu apa hukumnya? Dosa besar sih apa sih dosa besar? Kan dosa ada kriteria ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar apa itu? Dosa yang ada di dalam nas Al-Quran atau dalam riwayat hadis, ada ancamannya, ada siksaan nerakanya. Itu dosa apa namanya? Dosa besar tuh. Satu, dosa besar, dosa yang ada nas Al-Qur'annya. Seperti apa? Riba ada nggak di Quran? Ada. Zina, minum khamr, di hadis ada, di Quran ada. Itu masuk kategori dosa besar. Kalau dosa kecil apa dosa kecil? Kebalikannya, dosa emang yang nggak ada riwayat hadis atau Al-Quran tentang ancaman siksaannya, itu masuk kategori dosa kecil. Tapi jangan salah, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Dengan apa? Selama rutin ngerjainnya. Wah, dia ngerjain dosa kecil tapi istiqomah, nah itu jadi besar tuh. Dosa kecil ketika dilakukan secara rutin, istiqomah sering jadi banyak, jadi gede, jadi dosa besar tuh. Wah itu dia. Dan kalau juga dosa kecil bisa jadi besar ketika dosa itu kita remehkan. Tuh, jadi catatan, satu, dosa besar kan tadi nggak ada nas dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau dosa kecil nggak ada nas dalam Al-Quran dan hadis gitu. Nah, dosa kecil bisa jadi besar, satu, ketika terus menerus. Yang kedua, dosa kecil bisa jadi besar selama diremehkan. Diremehin tuh, itu mah nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi dosa besar, hati-hati. Kan banyak tuh, nggak apa-apa, boleh aja begitu. Ustadz hati-hati nih, Ustadz berfatwa hati-hati. Dia bilang sama orang, nggak apa-apa itu mah, nggak apa-apa. Nah, ternyata itu ada unsur dosa kecil. Nah itu terus dia lakuin tuh gara-gara fatwa dari seseorang ulama tadi, ya itu bahaya. Karena dosa kecil ketika diremehkan jadi besar. Tuh. Karena kita nggak mandang dosanya yang kecil, tapi memandang kepada siapa kita berbuat dosa. Siapa tuh? Allah. Dedek disentil, ya nggak apa-apa. Presiden coba-coba disentil, habis nggak? Jadi dosa kecil bukan yang dipandang dosanya. Pada siapa kita melakukan dosanya itu? Bang Nur mau dijitak kepalanya, dia paling dibalas doang gitu. Tapi presiden dijitak bagaimana? Habis nggak kita ditangkap di polisi, nabi digaplokin di sono. Gitu juga dosa kecil. Ketika kita sama Allah kita remehin ya dosa kecil ini, nah itu habis tuh. Dan juga dosa kecil bisa jadi besar ketika apa? Ketika dilakukan di waktu-waktu mulia dan di tempat-tempat mulia. Wah, waktu-waktu mulia kapan? Misalnya hari Jumat, misalnya Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia. Kapan bulan-bulan mulia? Bulan Muharram, bulan apa lagi? Bulan Zulhijjah. Bulan mulia dia lakuin dosa kecil, jadi besar tuh. Bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan dia ngeliat Facebook, ngeliat paha, selangkangan, apa tuh, macam-macam. Jadi kan dosa kecil tuh, cuman ngeliat-ngeliat doang. Ternyata jadi besar ketika dilakukan di bulan apa? Bulan yang dimuliakan gitu. Di waktu-waktu yang dimuliakan atau di tempat-tempat yang dimuliakan. Contohnya apa? Di masjid. Dosa kecil jadi besar ketika dilakukan di tempat-tempat mulia. Di Mekah. Di Mekah orang melakukan dosa kecil jadi apa tuh? Jadi besar karena di tempat mulia. Tuh. Nah, ini termasuk dosa besar. Tidak menjalankan wasiat tidak termasuk dosa karena termaktub, tertulis nasnya dalam Al-Qur'an. Tuh. Fala isma alaihi. Itu orang yang udah melakukan dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia tapi dengan catatan apa tadi? Fa aslaha, dia memperbagus, dia memperbaiki bainahum antara orang yang berwasiat dan yang diwasiatkan. Fala isma, tidak ada dosa alaihi atasnya fizalika dalam urusannya itu. Fizalika dalam perkara itu. Perkara wasiat itu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gimana Allah itu menerima taubat, yakbalut taubat. Allah itu innallaha yakbalut taubatal abdi malam yughir, gitu kan. Allah menerima taubat hamba selama belum sampai tenggorokan. Fir'aun taubat dia, tapi udah di mana? Udah nyungsep. Itu kalau bahasa dulu disungsepin hidungnya tuh. Jadi bukan hanya nyebur doang, kepalanya disungsepin ke dalam tanah tuh. Makanya di muminya itu mayatnya katanya banyak tanahnya tuh, disungsepin. Kalau bahasa Betawi sungsepin ya. Jadi hidungnya tuh, mukanya disungsepin tuh. Apa tuh bahasa sini? Disungsepin di dalam tanah tuh. Blesekin hidungnya tuh sampai diblesekin. Di situ baru ngomong dia, al-an, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, nggak bisa, udah ruhnya udah di tenggorokan, udah saya beriman, nggak bisa. Nah, ini sekarang dia membuat salah, wasiat dari keluarganya nggak disampaikan. Ternyata dia sadar karena khotoan, dia sadar au isman atau dia dulunya sengaja. Dia sotok karena dia belum tahu ilmunya, khotoan atau isman atau dia sengaja. Itu dia fa'aslaha, dia memperbaiki bainahum antara yang berwasiat dan yang diwasiatin. Pala isma alaih, nggak ada dosa atasnya.